Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masjid Alat Barokah. Hari ini Sabtu tanggal 29 Juni 2024, Masika berada di Cadas Pangeran. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jalan Cadas Pangeran merupakan jalan raya sepanjang kurang lebih 11 km yang menghubungkan daerah-daerah di Jawa Barat seperti Cirebon, Indramayu, Sumedang, Majalengka, dan Bandung. Jalan Cadas Pangeran ini sering menjadi pembahasan hangat di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut lantaran Jalan Cadas Pangeran sering terjadi kecelakaan, menjadi titik kemacetan hingga bencana seperti longsor dan pohon tumbang. Selain itu, Jalan Cadas Pangeran juga dikenal dengan kisah-kisah mistis yang disebut sering menghantui orang-orang yang melalui jalan ini. Sejarah Cadas Pangeran bermula pada tahun 1808 Masehi ketika kolonial Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels melalui proyek pembangunan akses jalan di Pulau Jawa, menghubungkan Anyer hingga Panarukan dari barat ke timur. Pada masa pembangunan tersebut, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels melakukan tindakan kejam terhadap warga Sumedang, termasuk dari Garut, Tasikmalaya, Subang, dan Indramayu. Warga dipaksa bekerja layaknya kerja rodi, menyebabkan ribuan kematian akibat kelaparan dan penyakit menular. Pada saat yang sama, Pangeran Kornel mendengar isu tentang kerja paksa di Jalan Cadas Pangeran. Pangeran Kornel kemudian mengunjungi lokasi tersebut dan bertemu dengan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Pada pertemuan tersebut, Pangeran Kornel melakukan aksi heroik yang terkenal sebagai momen di mana ia menerima jabatan tangan dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya siap menghunus keris di pinggang kanan. Peristiwa ini menjadi kebanggaan karena Pangeran Kornel tidak gentar di hadapan Jenderal Belanda yang memiliki reputasi kejam. Momen tersebut diabadikan dalam bentuk monumen yang kini berada di pintu masuk Jalan Cadas Pangeran dari arah Bandung menuju Sumedang. Proyek pembangunan jalan raya ini dilaksanakan selama kepemimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Hindia Belanda, kini menjadi Indonesia, antara tahun 1808 hingga 1811. Saat ini, Jalan Cadas Pangeran terbagi menjadi dua lintasan. Lintasan pertama atau yang sering disebut jalur atas adalah bagian jalan yang dikerjakan oleh Daendels pada tahun 1808 Masehi. Sementara itu, lintasan kedua atau jalur bawah merupakan inisiatif Bupati Sumedang, yakni Pangeran Arya Surya Atmaja, yang dikenal juga dengan sebutan Pangeran Mekah pada tahun 1908 Masehi. Nama Cadas Pangeran sendiri diambil dari nama Bupati Sumedang, yakni Pangeran Kusumadinata IX, atau dikenal dengan Pangeran Kornel, yang berani menghadapi Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Bagi orang Sumedang, Pangeran Kornel adalah pahlawan. Oleh karena itu, dalam Kongres Pemuda Sunda atau KPS
Tahun 1956, utusan dari Sumedang mengusulkan Pangeran Kornel agar diajukan kepada pemerintah untuk diangkat menjadi pahlawan nasional atau minimal pahlawan Jawa Barat. Alasan yang dikemukakannya adalah kisah keberanian tokoh itu ketika menjabat tangan Daendels dengan tangan kiri karena tangan kanannya memegang hulu keris. Usul utusan Sumedang itu ditolak oleh utusan dari wilayah Cirebon yang berasal dari Kuningan, Cirebon, Majalengka, dan Indramayu. Bagaimana mungkin Pangeran Kornel diangkat sebagai pahlawan Jawa Barat, apalagi nasional? Bukankah tokoh itu yang oleh Daendels ditugasi untuk menumpas perlawanan rakyat Cirebon yang dipimpin oleh Bagus Rangin pada tahun 1808 sampai 1811? Bukankah tokoh itu pun turut berperan dalam upaya pemerintahan Hindia Belanda menumpas perlawanan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 Masehi? KPS memutuskan untuk mengajukan 3 orang Sunda sebagai pahlawan nasional, yaitu Dewi Sartika, Otto Iskandar Dinata, dan Ki Tapa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masih Kangelak Barokah.